Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Patut kita haturkan karena mau tidak mau diakui atau tidak, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad, tidak lain atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga sholat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Baik, seperti biasa kita akan mengawali kajian kita kitab Nasha'ihul Ibad, yang dalam pertemuan kali ini kita sudah masuk pada maqalah ke-21 yang berisi tentang riwayat dari Sayyidina Ali yang menjelaskan tentang bagaimana cara bersikap kita ketika dengan Allah, menilai diri sendiri, dan ketika menilai orang lain. Kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadzina wa ala kulli niyatin shalihah. Wa nakhususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amin wa ya mujibas sa'ilin wa liqadri hajatina min hawaijidina la sallallahu maqasidana ya sallallahu murana muratina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu utawi dawu al-hadiyatu kang nomor 1 wal isruna lan 20, berarti 21. Iku an aliyan dan riwayatake saking Sayyidina Ali radhiyallahu muga-muga ngridoni sinten Allah anhu ando saking niksa ing Sayyidina Ali. Wa karamalan mugi-mugi mulyake sinten Allah wajhahu ing slirane Sayyidina Ali. Kun nyatane dawu kun. Kata Sayyidina Ali, dawuhnya Sayyidina Ali, kun ana sapa sira indallahi ana ing dalem ngersane Gusti Allah iku khairon nasi, dadi ya saapike manungsa. Wa kun lan ana sapa sira indan nafsi ing dalem nalikane dhewean iku syarron nasi, bisa rumangsa dadi saelek-eleke manungsa. Itu dawuhnya Sayyidina Ali. Jadi pertama, ketika kita berhadapan dengan Allah, artinya ketika kita madhep maring pangeran, bagaimana kita bisa mengupayakan agar kita bisa menjadi hamba yang terbaik. Kalau sholatnya ditenani, kalau sodakohnya disunggui, kalau belajarnya digiatkan. Tapi ketika bersama dengan menilai diri sendiri dibandingkan dengan orang lain, bagaimana kita bisa melihat bahwasanya kita adalah makhluk yang tidak lebih baik dari orang lain. Wadzalika, nah keterangan ini itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Wadzalika utawi mengkono qaulus Sayyidina Ali, qaulul Ali berarti iku kama kaya keterangan kala kang wis ngendika ing sinten Sayyidi Gusti kita Asy-Syaikh kang dadi Syekh Abdul Qadir, nyatane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qadasa mugi-mugi mugi bersake sinten Allah sirrahu ing selilane Sayyidina Ali. Apa dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani sirrahu ing selilane Syekh Abdul Qadir? Apa dawuhnya idza kita nyatane dawuh idza kita yang dalam arekalane tetemu sapa sira ahadan ing wong suci minan nasi saking manungsa ra'aita mbok yo bisa ningali sapa sira al fadla ing keutamaan
al-fadla ing keutamaan lahu kedue nas alaika ngalahake ngatasi siro. Jadi ketika kita, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika kita bertemu dengan seseorang, bagaimana kita bisa melihat keutamaan mereka yang melebihi daripada kita. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi jangan merasa kita lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena orang yang sudah merasa baik itu adalah orang yang paling sulit untuk diperbaiki. Lanjutannya watakulu lan koyo ngucap sapa sira asa menawa nas iku ayakuna yen to ono sapa nas indallahi mung ngersane Allah iku khairon luwe api minni tinimbang ingsun wa arfa'alan luwe dukur apane darajate itu. Jadi seolah-olah kamu berkata kepada dirimu sendiri, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Bisa jadi orang lain itu di hadapan Allah lebih baik daripada saya dan lebih tinggi derajatnya dibanding dengan saya. Itu kalau kita bersama dengan orang lain. Tapi kan bertemu dengan orang itu kan macam-macam. Kalau yang kecil bagaimana? Kalau bertemu yang dewasa bagaimana? Kalau bertemu dengan orang bodoh bagaimana? Kalau bertemu dengan orang alim bagaimana? Kalau bertemu dengan orang yang kafir bagaimana? Bagaimana sikap kita? Nah, ini dirinci oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka fa'in kana moko lamun ana sapa nas iku saghiron rupa arek cilik kulta moko ngucap sapa sira hadza utawi ikilah saghir. Nyatane pengucap hadza utawi ikilah saghir iku lam yasi ora tau gawe maksiat ing Allah lam yasura tahu gawe maksiat sapa sagir Allah Gusti Allah wa ana hale utawi ingsun iku kon aso itu teman-teman wis sering agawe maksiat sapa ingsun yo falasaka moko ora ana kemang-mangan apa ana sak temene sagir iku khairun luwe apik minni tinimbang ingsun. Kalau kita bertemu dengan anak kecil maka sadarlah, wah anak ini kecil, umurnya masih sedikit, tidak begitu banyak melakukan dosa. Sementara aku yang sudah dewasa seperti ini, umur sudah cukup matang, tapi belum bisa memberikan banyak kemanfaatan. Dosa yang saya lakukan berulang-ulang, itu yang harus dimunculkan di dalam hati ya, biar kita tidak sombong. Lanjut, bagaimana sekarang kalau bertemu dengan orang yang lebih dewasa? Wa in kana lamun ana sapa nas iku kabiron wong kang gedhe yuswane, wong kang tuwa yuswane. Kultang ngucap sapa sira hadza nyatane pengucap hadza utawi ikilah kabir, hadza utawi ikilah nas utawa kabir iku kot abada teman-teman wis ngabekti Allah Gusti Allah qabli ing dalam saturunge ingsun. Nah, kalau yang lebih dewasa, ia sebaliknya. Dia umurnya sudah pasti dia amalnya lebih banyak. Bagaimana aku bisa mencapai amal sama seperti orang itu sementara umurku tidak sama seperti dia? Tuh, kalau bertemu dengan orang yang lebih dewasa. Kalau bertemu dengan orang yang alim, wa in kana lamun ono sapa nas iku aliman wong kang alim kul tamaka ngucap sapa sira hadza nyatane pengucap hadza utawi ikilah aliman iku utiya demene sapa aliman ma ing perkara lam ablu kang ora bisa tumeka sapa ingsun wa nalalan merkoleh sapa alim maing perkara lam analu kang ora bisa merkoleh sapa ingsun wa alimalan ngerti sapa alim maing perkara jahil tukang bodho sapa ingsun wa utawi alim iku wis ya'malu amal sapa alim bi ilmihi kelawan ilmune alim. Kalau bertemu dengan orang yang alim, munculkan dalam perasaan kita bagaimana? Ya Allah, dia sudah diberi segala sesuatu yang aku sendiri tidak memilikinya. Dia diberi pengetahuan apa yang aku yang tidak ketahuinya. Dan dia beramal pasti menggunakan ilmunya yang memiliki kemungkinan untuk bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara aku
melakukan sesuatu, banyak yang tidak aku ketahui bagaimana sebenarnya ilmunya yang memiliki kemungkinan untuk tidak diterima. Ya karena memang dasarnya orang beramal itu harus ilmu. Orang beramal itu harus ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmu wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia dia harus tahu ilmunya, barang siapa yang menghendaki akhirat dia harus tahu ilmunya, barang siapa yang menghendaki dia harus tahu ilmunya. Di dalam Matan Zubat itu dijelaskan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Yang artinya adalah barang siapa yang beramal tapi tidak menggunakan ilmu pengetahuan, maka amalnya itu akan ditolak dan tidak akan diterima. Iya contohnya lah, waktu kita sholat Allahu Akbar, ya kan. Habis itu ketika kita ruku Allahu Akbar, tut. Atau kita tidak tahu kalau kentut itu membatalkan sholat. Perasaan kita, alah mek titik ya, alah cuma sedikit. Kita lanjut Allah, ya dasar. Itu contoh orang kalau beramal tanpa ilmu pengetahuan. Kita kadang tidak sadar kalau apa yang kita lakukan itu justru adalah sesuatu yang membatalkan. Itu kalau ketemu dengan orang alim. Kalau ketemu dengan orang bodoh, ya sama aja, beda lagi cara pandangnya. Wa in kana lan lamun ketemu, wa in kana lan lamun ono sapa nas iku jahilan wong kang bodho, kul ta moko ngucap sapa sira hada nyatane pengucap hada utawi iki la jahil iku asi, iku aso gawe maksiat. Iku asia gawe maksiat sapa, iku asia gawe maksiat sapa jahil. Aso gawe maksiat sapa jahil Allah Gusti Allah bijahli kelawan sifat kebodohan. Wa ana hale utawi ingsun iku aso itu gawe maksiat sapa ingsun ing Gusti Allah bi ilmin kelawan nganggo ilmu. Wala adritur aku ora ngerti, wala adritur ora ngerti sapa ingsun bima kelawan apa yuhtam den pungkasi sapa li ingsun au bima utawa kelawan apa yuhtam den pungkasi sapa lahu jahil. Kalau dengan orang bodoh, pantas dia bodoh melakukan sesuatu salah, ya diampuni. Orang bodoh, orang tidak tahu kan pekerjaannya akan diampuni. Tapi ingat, bodohnya itu karena apa? Bodohnya dia tidak dia belum sampai pelajarannya atau memang tidak mau mempelajari. Kalau orang tidak mau mempelajari, maka kebodohannya itu bagian dari dosa. Tapi kalau dia sudah belajar cuman ilmunya belum nyampe sehingga dia melakukan sesuatu yang salah, itu diampuni. Atau ya karena memang dia tidak tahu, dikasih daging, tidak tahu kalau daging itu babi, maka ya dimakannya itu diampuni. Ya semua sudah masuk dalam perut gitu. Dan munculkan dalam perasaan kita, iya meskipun bodoh kan bodoh gak ngerti besok dia akan ditutup oleh Allah dengan apa. Dan aku pun yo yang sudah seperti ini yang diberi kealiman yo besok yo belum tentu bisa sukses. Sama-sama tidak tahu. Itu cara pandang kita ketika bertemu orang kafir sekalipun, orang yang non muslim sekalipun. Wa ingkana lan lamun ana sapa nas iku kafiron wong kang kafir. Kulta moko ngucap sapa sira la adri. Nyatane pengucap la adri ora ngerti sapa ingsun. Asam menawa kafiron iku ayas lama yato iso mlebu Islam sapa kafir. Fayuftamu moko den pungkasi sapa lahu kafir bi khairil amali kelawan sak bagus-baguse amal. Wasalan menawa kelakuan iku an akfaro ing yen to gawe kufur sapa ingsun. Yakfuru akfuru an akfura ing yen to gawe kufur sapa ingsun fayuh tamu moko den pungkasi sapa li ingsun bisuil amali kelawan sak elek-eleke amal. Intaha wis tutup apa Qaulul Abdul Qadir. Ketika kita bertemu dengan orang kafir, orang yang non muslim, kita harus sadar
bahwasanya kita itu tidak pernah tahu akhir hayat kita itu tetap memegang iman atau tidak gitu loh. Karena bisa jadi orang yang kafir itu kelak itu akan menjadi muslim. Dan kita yang sekarang memegang teguh agama Islam, semoga ditetapkan sampai akhir hayat kita. Kita juga tidak bisa memastikan kita akan mati membawa dinul Islam ataupun tidak. Tapi kita harus senantiasa berdoa dan yakin kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan tebalnya iman kepada kita dan kita sanggup membawa dinul Islam sampai akhir hayat kita. Dan karena hadisnya Kanjeng Nabi kan jelas. Kanjeng al-insanu yanqasimu ila arba'atin syattah. Manusia itu dengan kehidupannya ya ila arba'atin terbagi menjadi empat golongan. 4 golongan atau 4 contoh. Yang pertama yuladu lupa saya sih urutannya. Yuladu kafiron yuladu musliman wa yahya musliman wa yamutu musliman. Pertama terlahir sebagai orang Islam, hidup dalam keadaan muslim dan alhamdulillah oleh Allah dimatikan dalam keadaan muslim. Yang kedua adalah yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu musliman. Lahir kafir, kumpul dengan orang-orang kafir atau non muslim, sudah tidak hidup di Indonesia mending. Tapi alhamdulillah Allah memberikan anugerah besar. Dia yang kedua ini yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu kafiron. Dia lahir kafir, hidup dengan orang kafir, matinya mati kafir, normal, wajar. Wajar ya, banyak contohnya. Terus yang ketiga adalah yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu musliman. Lahir kafir, terus kemudian hidup dengan kumpulan dari wong kafir, tapi pada akhir hayat Allah menunjukkan hidayahnya sehingga dia mati dalam keadaan Islam. Contohnya banyak, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar dari Khulafaur Rasyidin. Itu kan semua awal penentang Allah, penentang Rasulullah kan. Tapi pada akhir hayatnya beliau menjadi pembela Rasulullah, kecuali Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali gelarnya itu adalah karramallahu wajhah. Dikarenakan salah satunya itu ya Sayyidina Ali belum pernah mencicipi yang namanya kekufuran. Mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu semuanya awalnya itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Tapi Allah membuka hidayahnya. Ya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu. Tapi kita harus senantiasa yakin, mantap dan terus berdoa semoga Allah senantiasa memberikan ketebalan iman kepada kita sehingga kita bisa membawa sampai akhir hayat seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya ketika kita memandang diri kita sendiri, kita tidak boleh memandang kalau kita lebih baik dari orang lain. Itu kalau kita menilai diri sendiri. Kalau tadi dengan Allah, bagaimana kita bisa memandang diri kita itu harus menjadi orang yang terbaik. Yang kedua, ketika kita memandang diri kita sendiri, harus bagaimana caranya kita bisa memandang diri kita sendiri tidak lebih baik dari orang lain. Lalu yang ketiga, kata Sayyidina Ali, dilanjutkan di sini, wakun lan ono sapa sira indan nasi ana ing dalam sandinge menungso iku rajulan tati wong lanang minan nasi saking golongane menungso. Kalau kita bersama dengan orang lain, ya hendaknya kita itu menganggap mereka itu setara dengan kita. Menganggap setara, tidak lebih baik, kita tidak lebih baik dari mereka. Kita sama saja seperti mereka. Mereka berhak alim, kita berhak juga alim. Kita mungkin alhamdulillah diberi kecukupan. Mereka juga memiliki kesempatan untuk bisa menjadi sukses. Harus senantiasa seperti itu cara pandang kita. Kenapa kok seperti itu? Di sini disyarai oleh Imam Nawawi, fa innallaha satamani Gusti Allah iku yakrahu sengit Allah enggak suka. Iku yakrahu sengit sinten Allah ayyara ing yen to ningali sinten Allah abdahu ing kawulane Allah iku mutamayyizan wong kang beda an ghairi saking liyane
abad. Kama kaya keterangan fil hadis kang tetap yang dalam hadis. Karena sesungguhnya Allah itu tidak suka melihat orang lain itu berbeda dari teman-temannya. Jadi like kumpulnya itu ya enggak, ya kita harus pakai bahasa mereka gitu. Yang lain bahasa apa? Yang lain biasa bahasa Jawa, kita sok-sokan mau pakai bahasa Arab. Enggak usah sok-sok, enggak boleh seperti Allah enggak suka. Makanya para ulama dahulu itu sering berdoa, wa kana lan wonten sinten ba'dhum setengah ulama. Ini doanya. Sering berdoa karena itu urusan hati. Hati itu senantiasa berbolak-balik. Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi dalam diri kita muncul perasaan lebih baik dari orang lain. Wa kana lan wonten sinten ba'dhum setengah ulama iku yat padha ndonga sapa ba'dhum bihadzal du'ai kelawan iki doa. Ini doanya. Allahumma ij'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi 'aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Yang artinya adalah Allahumma do Allah ij'alni mungkin dadekake Tuhan ing ingsun saburan ing wong kang akeh sabare. Waj'alni lan mungkin dadekake Tuhan ing ingsun syakuron ing wong kang akeh syukuri. Waj'alni lan mungkin dadekake Tuhan ing ingsun fi aini ing dalam peningal ati ingsun iku saghiron wong kang cilik wa fi ayunin nasi ing dalam peningale menungso kabiron ingkang agung. Itu doanya. Ya Allah, senantiasa jadikanlah aku orang yang senantiasa mau bersabar dari setiap ujian. Dan semoga Engkau senantiasa menjadikan aku orang yang senantiasa mau bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Nikmat sehat, nikmat kepandaian, nikmat ketenangan. Itu lingkungan yang baik. Semoga aku bisa mensyukuri. Waj'alni fi aini saghiran, dan jadikan dalam setiap pandanganku secara pribadi aku adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Aku adalah orang yang kecil. Wa fi a'yunin nasi, dan di pandangan orang lain kabiran, sebagai orang yang agung. Dan semoga Engkau tetap menjadikan aku orang yang mulia di hadapan semua orang. Jadi kita dianggap mulia oleh orang lain, kita tetap bisa merendah gampang itu doanya. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan makalah yang ke-21 ini kita bisa menata sikap kita ketika bersama dengan Allah. Semoga kita memiliki pandangan saya harus menjadi hamba Allah yang terbaik. Ketika kita melihat diri kita sendiri, kita tidak lebih baik dari orang lain. Tapi ketika kita memandang orang lain, kita itu sama rata dengan yang lain. Itu adalah cara pandang yang diajarkan oleh Sayyidina Ali dari makalah yang ke-21 ini. Semoga kita bisa mengamalkan. Kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah, doa wal asri, doa wal ilmi, dan doa kafaratul majlis. Alladzina wa ala kulli niyatin shalihah. Sususun limu'allif hadzal kitab. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa liqad hajatina man hajatina la rasulullah maqasidana yassarallahu umurana umuradina la. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu farduthu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.